kita negara hukum, semua sama di hadapan hukum. Keadilan dan kebenaran haruslah ditegakkan. Wahai para penegak hukum, mengabdilah demi bangsa ini. Janganlah menyalahgunakan wewenang ada padamu. Yo, dulu lagi. Seberat baik. Oh, sini ada kecekel kok. Mau mana nih ngomongnya? Ini. Tangan mana? Jangan dikeluarkan, tanya aja. Di atas katanya. Di atas nih. Biasanya dulu ada mono. Oh, ya. Nah, yang dulu jadi cemprek wae, Bar. Aduh, hati-hati. Debu. Nah, iki. Ya tahun iki lho. Iki lho. Ah. Ya bukan lho. Proses kulitnya mana? Tinggal ngomong, enggak bisa. Yang sulit mana? Yang istrinya uji mana? Kamu. Sulitnya di mana? Kasih tahu. Nah, lain di mana? Yang kamu tadi mau nyembunyiin yang ambil di mana jangan, Bu? Di mana? Sama mana? Kamu apa? Iya. Oke. Ya, di video. Ini ya. Nih. Sampai sini isi gitu. Ini tapi aku ngerti Pak, atau baru kayak aku. Halo teman-teman, tadi sudah lihat ya cuplikannya di depan. Itu peristiwa di Brebes tentang pembegalan korbannya tukang nasi goreng. Itu di video saya ambil, nanti linknya bisa dibawa, bisa dilihat. Itu tentang mengambil barang di rumah tersangka ya. Tapi perlu diingat ya, tadi pas mobil itu datang dengan seenaknya penyidik main bongkar sana bongkar sini, main masuk aja seperti emang penyidikan di kitab undang-undang hukum acara pidana ngatur seperti itu. Enggak kawan, nggak bisa. Itu kalau namanya itu maling itu, kalau nggak ada segala macam. Padahal udah dijelas banget ditulis tentang pasal penggeledahan. Nih saya bacakan dulu. Pasal 33 Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana Butir 1. Dengan surat izin Ketua Pengadilan Negeri setempat, penyidik dapat melakukan penyidikan, dapat mengadakan penggeledahan di rumah yang diperlukan. Ayat 2. Dalam hal yang diperlukan atas perintah tertulis dari penyidik petugas Kepolisian Republik Indonesia. Yang ketiga, tiap kali memasuki rumah harus disaksikan oleh 2 orang saksi dalam hal tersangka atau penghuni menyetujuinya. Jadi kalau masuk itu boleh harus saksi 2 orang. Yang keempat, setiap kali memasuki rumah harus disaksikan oleh kepala desa atau kepala lingkungan dengan 2 orang saksi dalam hal tersangka atau penghuni menolak atau tidak hadir. Yang kelima, dalam waktu 2 hari setelah memasuki dan atau menggeledah rumah harus dibuatkan suatu berita acara dan tuntutannya disampaikan kepada pemilik atau penghuni rumah yang bersangkutan.
Harusnya kalau menurut prosedur mereka nggak boleh masuk, tetap tidak boleh masuk. Jelas pasal 33 Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana mengatakan kalau mau masuk, bahwa itu atas izin yang punya rumah pun ada saksi 2 orang. Dan apalagi tadi itu masuk yang punya rumah aja belum tahu apa yang harus dilakukan, lapor ke kepala desa, atau di sini bisa dikatakan bahasa hukumnya itu dilaporkan kepada ketua lingkungan. Di sini apa ketua lingkungan? RT. Berapa lama sih ke RT? Bisa kok dibagi jadi satu grup ke RT. Pak, kami mau lakukan penggeledahan Pak di rumah ini, tolong datang mendampingi. Itu baru benar. Bukan Anda tiba-tiba merusak platform itu, tiba-tiba main masuk pintu aja seenaknya aja. Hei, nggak bisa. Terus juga di sini ada kejanggalan yang dilakukan oleh aparat ya. Di sini ada videonya yang saya amat sangat curiga. Ntar saya tunjukkan ke Anda. Oke. Penggeledahan itu tidak disaksikan oleh 2 orang saksi loh. Maupun itu disetujui oleh penghuni rumah atau tidak disetujui, harus ada 2 orang saksi. Masuk ketika mau digeledah, mana kamar mau digeledah, 2 orang satu saksi liatin. Biasanya kalau polisi yang jujur, aparat yang jujur, nih tangan saya kosong ya, lihat ya, nih saya lihat kosong nih ya tangan saya. Jadi benar-benar polisi menunjukkan tangannya kosong. Tapi lihat di sini, lihat videonya. Begini. Aparat tiba-tiba lumayan masuk aja. Nah, katanya terdapat barang bukti ini, pisau. Kayaknya ini kesannya di dalam ya. Kita lihat ya gerakan lambatnya ya. Kita lihat gerakan lambatnya nih. Pisaunya ada di mana? Ini apa? Ini apa? Ini pisau. Ini pisau dipegang, kiri pegang pisau, kanannya handphone. Lihat dioper. Tuh kan dioper. Itu jelas sekali bukti elektronik ini. Tapi kalau orang yang nggak teliti dan bukan advokat, nggak mungkin dia bisa merhatiin sedetail itu. Lihat aja. Nah, lihat pisau dipegang, tuh dioper ke kanan. Langsung nunjukin, set, ini pisau ya berarti. Nah ini akibat apa? Tidak ada saksi sama sekali. Bisa dilihat tuh bukti bahwa penyidik yang memasukin pisau itu ke dalam lemari. Kalau dia bilang tidak, mana buktinya? Ini jelas bukti elektroniknya. Kita gerakannya perlambat, jelas dia megang pisau sama handphone, langsung dioper. Ini pisaunya ya. Nggak bisa. Anda takut melaksanakan hukum acara pidana. Itulah jadinya mainnya licik sana licik sini. Udahlah, kalian jadi masyarakat yang pernah mau dibodohi lah oleh oknum-oknum seperti itu. Dan dia nggak berhak masuk loh ke rumah itu. Apalagi kalau bisa lihat di sini. Kita mundurin lagi ya. Memang geledak-geledak ini di RT RW aja tidak. Emang ini rumah mbahmu itu apa? Main geledak-geledak aja. Harus ada saksi, harus ada lapor ke RT. Surat penggeledahan mana, surat tugas, surat dari pengadilan negeri. Jangan mau dibodohi oleh oknum-oknum seperti itu. Lihat no, main nyonong gitu aja. Kita ulangin ya. Lihat, main nonong gitu aja. Tuh. Mana surat tugas Anda? Mana surat penggeledahannya? Mana surat pegawai negeri? Enggak ada.
Legal ini. Naikkan ke pra-peradilan kan. Pas saya jadi advokat saya naik ke pra-peradilan kan. Itu semua yang apalagi tuh yang ada aparat yang oknum gitu yang masuk itu saya lapor ke Prawas itu, nggak bisa itu namanya. Ini nggak fair. Demikian ya sudut pandang saya dalam kasus ini. Apabila kamu butuh advokat atau konsultan hukum bisa hubungi di bawah ini. Sampai jumpa di kasus berikutnya. Terima kasih.